padamu Tuhan, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah pemberkatan pernikahan saudara kita Femena Jatuh Dai dan saudari Sylvia Dai yang sebentar lagi akan memasuki ruang ibadah beserta Bapak Pendeta Sajamuddin Ahmad Kumbaya. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir.
menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai ibadah berkatan pernikahan Pema dan Selvi sejak ini. Amin. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, silakan duduk kembali. Berdoa mulai silakan. Kita naikkan pujian keberbahagiaan. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam rangka pemberkatan pernikahan Pema dan Selvi siang ini dari Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 24. Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 24 yang berbunyi demikian. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuknya daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan dagingnya. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunlah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara sekalian yang dikasih dalam Yesus Kristus, secara khusus untuk Pema dan Selvi, tema hari ini dalam rangka pemberkatan pernikahan hari ini dengan tema Tuhan berikan dirimu kepadaku. Jadi Tuhan memberikan dirimu kepadaku dalam pengertian Tuhan memberi kepada Pema Selvi sebagai teman hidupnya dan Pema sebagai teman hidupnya diberikan Tuhan. Maka di ayat yang dikatakan di sini dan ayat yang ke-23, 22, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari
dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu, lalu dibawanya manusia itu. Dan saudara sekalian, ini dalam pemahaman bahwa Tuhan yang menciptakan dan Tuhan yang membawa. Maka istilah saya katakan tadi, ya, Tuhan berikan dirimu kepadaku. Tuhan berikan, ya, Tuhan yang membawa, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memberikan. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Adam dan Hawa secara khusus Adam, dia sendirian itu tidak nyaman, ya, perlu ada teman. Apakah suami, atau istri, atau teman. Pada prinsipnya orang itu membutuhkan orang lain. Dan saudara yang terkasih dalam Yesus, Tuhan memahami, Tuhan mengerti akan hal ini. Keberadaan seseorang itu Tuhan mengerti dan Tuhan paham. Dan jadi kalau misalnya orang dia hari ini terjadi peristiwa besar bagi Pema dan Selvi, di mana penekuan pemberkatan pernikahan ini adalah wujud daripada Tuhan memahami, Tuhan mengerti daripada kebutuhan itu. Artinya saudara sekalian, teman itu dibutuhkan oleh semua orang. Dan Tuhan paham, Tuhan mengerti bahwa seseorang itu membutuhkan teman. Dan teman lebih dekat sebagai suami istri. Tuhan paham itu, Tuhan mengerti, dan Tuhan menciptakan dan Tuhan membawa. Maka Tuhan berikan dirimu kepada. Dan saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, dalam rangka kebutuhan itu adalah kebutuhan semua orang. Teman, orang yang bersama-sama itu kebutuhan semua orang, bukan orang tertentu saja. Yang sudah berkeluarga, yang belum berkeluarga, dia membutuhkan orang, membutuhkan teman. Nah, saudara yang dikasih dalam Yesus, dalam konteks kita berkeluarga, dalam rangka memenuhi kebutuhan itu, maka keluarga yang berdoa, ya, keluarga berdoa, artinya memahami kebutuhan ini. Setelah itu, sebagai suami istri dia berdoa, siapa yang akan dia berikan Tuhan? Siapa yang akan dibawa Tuhan kepada saya? Saudara sekalian yang dikasih dalam Yesus Kristus, sama-sama membutuhkan. Suami istri sama-sama membutuhkan. Tidak ada yang tidak membutuhkan itu. Kedua belah pihak membutuhkan sama-sama lain. Dan kehadiran seseorang di sini itu penting bagi seseorang, karena dia akan terhibur, dia ada teman, dan kesepiannya akan terhindar pada dirinya. Nah, jadi kebutuhan ini maka timbul suatu doa. Karena kebutuhan maka timbul suatu permintaan kepada Tuhan. Ya? Baik sebagai suami istri itu dia membutuhkan, maka dia berdoa dan minta. Ya? Setelah orang yang dewasa, maka dia merindukan, ingin bersama-sama untuk pertemanan sebagainya. Pertemanan yang berbeda dengan pertemanan masyarakat. Nah, jadi seterusnya saya sampaikan yang pertama, saling memberi, saling membutuhkan, dan saling membutuhkan ini Tuhan tahu dan Tuhan memberi. Maka Tuhan bawa. Nah, yang berikut saudara sekalian, Tuhan mengerti, Tuhan memahami, Tuhan tahu yang cocok, yang tepat. Maka dalam rangka hari ini, pemberkatan pernikahan Pema dan Selvi yang cocok dan tepat menurut Tuhan, yaitu Pema dan Selvi, bukan orang lain. Suami istri Pema dan Selvi merupakan jawaban doa daripada keluarga, daripada pribadi. Maka Tuhan bawa, Tuhan kata. Dan saya sering bertanya kepada yang mau menikah, yang sudah saling kenal dulu, ya, itu banyak yang belum, ya, jarang yang kejadian ya dari setelah minggu begitu, ya. Dan saudara sekalian, seperti Pema dan Selvi, ya, ketemunya bukan di Nias, tetapi di Tangerang. Nah, pertemuan ini dengan cara seperti cara Tuhan mempertemukan dan memberikan teman.
Pema dan cara pertemuannya bagaimana dan sebagainya, itu cara Tuhan memberikan atau mengatur, membuat itu terjadi. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sempit kita berpikirnya bahwa kita belum kenal pun Tuhan bisa atur, bisa kenal, dan Tuhan juga belum kenal dan belum ada satu kerinduan atau niat dan sebagainya. Dan kalau bertemu itu, maka Tuhan menciptakan atau membuat saling tertarik dan saling merindukan dan menginginkan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasih dalam Yesus secara khusus, kepada seperti ini, Tuhan membawa kalian bertemu dan Tuhan juga memberikan satu sama lain. Firman diberikan Tuhan kepada Selfie diberikan Tuhan kepada Firman untuk menjadi teman hidup, teman berkeluarga. Dan ini merupakan jawaban doa keluarga, jawaban doa pribadi, dan diinginkan dan dikehendaki Tuhan. Maka dalam rangka itu, saudara sekalian, kita akan memberkati pernikahan hari ini dalam rangka kita mensyukuri dan kita mengingatkan kita bahwa Tuhan telah memberi. Tujuan Tuhan memberi itu, saya sering kali tegaskan, tujuan pernikahan itu adalah untuk saling menyenangkan. Nah, itulah tujuan daripada menikah, tujuan daripada berkeluarga, ingin saling menyenangkan, bukan untuk senang sendiri, bukan untuk enak sendiri, tetapi untuk saling menyenangkan. Tetapi dalam rangka untuk menyenangkan ini, orang itu punya standar sendiri. Orang itu dia punya pemaksud kuat. Kamu harus menyenangkan kalau saya begini. Ya. Kalau tidak begini tidak menyenangkan. Itu konsep kita hargai itu. Ya. Tetapi saya ingin katakan dan tekankan di sini bahwa suami istri itu berkeluarga itu tujuannya untuk saling menyenangkan satu sama lain. Ya. Dan yang berikut saudara sekalian ditemukan oleh itu karena cocok tepat menurut Tuhan. Ya. Jadi Pema dan Selfie cocok untuk mereka berdua, bukan untuk orang lain, tapi untuk mereka berdua menurut Tuhan cocok. Dan bukan saja cocok dan Tuhan kehendaki, maka Tuhan pertemukan dan mereka bersepakat untuk melaksanakan pernikahan dan menggalin atau membina keluarga mereka. Artinya Tuhan kehendaki, ya, Tuhan kehendaki. Pernikahan ini adalah Tuhan menghendaki dan menginginkan dan menyetujui. Nah, saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, di dalam rangka keluarga itu, maka pertama kali Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden. Di situ mereka serba ada, mereka menikmati semuanya, segala serba ada, tidak perlu diperjuangkan. Adam dan Hawa di awalnya dia tidak perlu bekerja keras untuk mendapatkan makan minum, dia tidak perlu bekerja keras untuk berbuat sesuatu, mereka sudah siap semua. Tetapi kalau kita membaca sejarah manusia, dan kalau Adam dan Hawa, maka dua yang dilarang Tuhan itu, maka disitulah kata firman Allah disebut manusia bersama. Manusia bersama di hadapan Tuhan. Mereka melanggar perintah Tuhan dan kehendak Tuhan, perintah Tuhan dan perintah Tuhan. Maka setelah itu terjadilah suatu ketidaknyamanan, terjadilah sesuatu yang ketidakharmonisan, dan terjadilah permasalahan yang jelasnya di dalam keluarga Adam dan Hawa. Saudara sekalian, penyebabnya apa? Penyebabnya ialah karena mereka tidak melaksanakan perintah Tuhan. Mereka tidak melaksanakan apa kata Tuhan. Mereka melanggar aturan ketetapan yang Tuhan berikan, maka terjadilah permasalahan di dalam keluarga Adam. Apa masalahnya? Mereka pergi dari Taman Eden, mereka saling salah menyalahkan, maka berjuanglah untuk makan minum. Disitulah awal manusia itu harus bekerja keras untuk mendapatkan makan minum. Awalnya bagus, awalnya serba ada, awalnya semua sudah ada, tetapi tatkala pelanggaran itu terjadi, maka harus berjuang keras untuk mendapatkan. Dampaknya itu
kepada kita sekarang dan kepada anak cucu kita. Dampak kesalahan Adam dan Hawa terjadi terus-menerus dari generasi ke generasi. Oleh sebab itulah, saudara sekalian, umat manusia tak kalah jatuh dalam dosa, sejak jatuh dalam dosa itu harus berjuang keras untuk mendapatkan makan minum dan sebagainya. Maka mau tidak mau, Pema dan Selvi harus berjuang keras di dalam kehidupan hari keseharian waktu dalam berkeluarga. Berjuang, semua kita harus berjuang. Dan penyebabnya karena kita ada kesalahan itu dimulai dari Adam, dan kita diingatkan kepada supaya kita kembali melaksanakan perintah Tuhan kepada kita. Maka kata firman Allah, untuk dapat selalu menyenangkan itu kalau dekat dengan Tuhan, ya, sama-sama dekat dengan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Yesus secara khusus, Pema dan Selvi harus berusaha sendiri. Ya. Kalau misalnya selama ini bersama orang tua sudah siap semuanya dan sebagainya, maka tak kalah sudah berkeluarga harus mandiri, harus berdiri di bawah kaki sendiri. Ya. Tidak lagi berpendapat dan berpikir bahwa saya akan ditanggulangi papa mama atau bagaimana. Tidak, dia sudah berpola pikir, saya harus berjuang untuk kehidupan ini. Dan itu menyatakan kepada kita kemandirian, kedewasaan seseorang, dan setiap orang yang berkeluarga itu walaupun masih muda, dia menyatakan diri saya mandiri, saya dewasa, saya akan berjuang bersama-sama. Nah, dalam praktik itu, saudara sekalian, Pema dan Selvi sudah mulai bergerak di situ ke depan, ya, bagaimana untuk menata diri sendiri. Saya katakan kepada anak-anak di rumah sejak mereka masih kecil, ya, nanti kalau kalian berkeluarga, tidak boleh di rumah papa mama yang, ya, supaya kelihatan dirinya. Nah, saudara punya kekasih oleh Yesus. Jadi masalah terjadi dalam keluarga itu tak kala Adam dan Hawa meninggalkan atau melanggar perintah Tuhan, dan itu terus terjadi, dan kita harus kembali kepada perintah Tuhan. Apa kata Tuhan? Baru keluarga itu akan nyaman dan aman, dan tujuan berkeluarga tadi menjadi satu kesatuan dan saling menyenangkan akan terjadi. Ya. Tidak bisa hanya suami saja. Saya bicara sama Pema, sama Selvi. Pema sejak anak-anak setia kepada Tuhan, melayani sampai sekarang, tidak berhenti. Ya. Setia, dan sejak kanak-kanak kepada Tuhan, terus menerus sampai tua, sampai hidup ini dekat dengan Tuhan. Maka saya bilang sama Selvi, kamu harus dukung Pema melayani, harus bersama-sama. Karena dalam rangka kita takut kepada Tuhan, maka akan dapat saling menyenangkan satu sama lain. Kalau kita tidak sejalan misalnya sama-sama lain, akan terganggu satu sama lain. Nah, terganggu. Maka tidak dapat yang saya katakan tadi, uji saling menyenangkan itu. Ada dia mau melayani, ada yang mau ke gereja, ada yang mau menanti dulu, maka tidak sejalan dan tidak akan terganggu untuk mencapai tujuan saling menyenangkan dan membahagiakan itu. Kebahagiaan bukan makan minum. Kebahagiaan bukan tergantung ditentukan oleh apa yang kita punya. Kebahagiaan dan ketenangan hidup itu terletak sejauh mana orang hidup dekat dengan Tuhan. Karena firman Allah berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Maka kewajiban kita semua secara khusus untuk Pema dan Selvi selalu dekat dengan Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan itulah suatu kebahagiaan terjadi bagi Tuhan. Bukan harta benda, bukan sesuatu. Saya kemarin besok, ya, yang dikatakan kami ngobrol, uang, harta,
bukan jaminan untuk kebahagiaan, tetapi kehidupan sejauh mana dekat dengan Tuhan. Nah, dengan demikian kesimpulan kita dalam firman Allah ini apa? Yang pertama itu saling menyenangkan. Saling menyenangkan merupakan tujuan daripada keluarga. Ini jangan dirubah. Bukan uang, bukan keturunan, tetapi tujuan keluarga untuk saling menyenangkan. Ya, saling menyenangkan. Nah, yang kedua sebagai kesimpulan kita, saudara sekalian, semua melakukan perintah Tuhan. Tidak ada yang sebagian atau siap atau suami istri, tetapi semuanya melaksanakan, melakukan perintah Tuhan. Ini perlu dicamkan, dimeteraikan di dalam pikiran, dalam hati Bema dan Selvi, ya, bahwa kalian dua telah menjadi satu dan disatukan Tuhan dan melaksanakan perintah Tuhan. Jika kita melaksanakan firman Allah, jika kita melaksanakan apa yang diceritakan Tuhan, maka berkat Tuhan sudah disiapkan untuk kita dan Tuhan siap untuk memberikan kepada kita. Maka penting untuk melaksanakan perintah Tuhan dan kehendak Tuhan, karena Tuhan menyiapkan sesuatu berkat buat kita secara khusus Bema dan Selvi. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebahagiaan itu penting. Ketenangan, kenyamanan dalam diri pribadi penting, dan rahasianya dekat dengan Tuhan. Terus dekat dengan Tuhan. Tuhan yang memberikan Bema kepada Selvi. Selvi diberikan Tuhan kepada Bema untuk menjadi satu keluarga, satu bersama-sama menyebarkan muliakan Tuhan dan hidup. Kita berdoa. Bapa Surga kami bersyukur dan terima kasih untuk firman Allah yang boleh menolong kami, mengingatkan kami, sehingga kami menjadi satu keluarga yang menyenangkan Tuhan, keluarga yang mengagungkan Tuhan, keluarga yang membesarkan nama Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Berkati kami, tolong kami, jadikan firman Allah bekal dan pedoman kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan masuk dalam acara pemberkatan pernikahan. Sekarang Bema dan Selvi, silakan Pak. Sekarang saya akan memeriksa atau bertanya kepada Bema dan Selvi dalam rangka ingin tahu dan mengerti dan diketahui oleh semua kita. Sekarang saya bertanya kepada Bema, dan kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan tentang pernikahan atau keluarga dengan Tuhan. Maka saya bertanya kepada Bema sekarang, bersediakah saudara mengasihi Selvi dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatan? Kedua, bersediakah saudara mengerti dan menanggung kelemahan yang ada? Ketiga, bersediakah
bersama-sama dengan Selvi melakukan kehidupan yang tulus. Bersediakah saudara bersama-sama dengan melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan? Mau saudara berjanji di hadapan Allah bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu. Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan iya. Sekarang saya bertanya kepada Selvi yang telah dipilih oleh Pema untuk menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah dan jemaat di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Pema menjadi suami? Kedua, bersediakah saudara mengasihi Pema dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatan? Bersediakah saudara bersama-sama dengan Pema melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahan yang ada? Maukah saudara berjanji di hadapan Allah bahwa saudara tidak akan menceraikan dia atau Pema sampai kematian menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu, jawablah dengan iya. Saudara sekalian yang dikasih dalam Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan jawaban, penjelasan atau pernyataan Pema dan Selvi bahwa mereka berjanji di hadapan Allah, di hadapan jemaatnya, bahwa mereka akan saling mengasihi dan akan hidup bersama-sama sampai kematian menceraikan mereka. Saudara sekalian, sebelum peneguhan dan pemberkatan pernikahan ini, Pema dan Selvi akan menyatakan, mengikrarkan kesetiaan mereka di hadapan Tuhan, di hadapan kita semua, dan cincin ini melambangkan, menyatakan bahwa kita kasih mereka akan terus menerus sampai akhir hidup. Sekarang Pema dan Selvi berhadapan. Pema menaruh di sini di Selvi dan ikrar dalam nyanyi. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya Pema Dewi berjanji aku menerimamu Sergio Dewi sebagai pasangan hidupku. Aku akan mengasihimu sepenuh hatiku, karena aku kelimpahan maupun kekurangan pada waktu suka atau duka, pada waktu sehat atau sakit, sampai kematian memisahkan kita.
seterusnya saya berikan cincin ini kepadamu. Di hadapan Tuhan yang dimaafkan, saya Sylvia Dewi berjanji, aku akan menerimamu Femina Zatura Dewi sebagai pasangan hidupku. Aku akan mengasihimu sepenuh hatiku. Pada waktu kelimpahan atau kekurangan, pada waktu suka atau duka, pada waktu sehat atau sakit, sampai kematian memisahkan kita. Sebagai tanda cinta saya yang tidak ada putusnya, cincin ini saya berikan kepadamu. Saya sebagai hamba Allah menyatakan bahwa Tuhan telah mempersatukan kalian dan yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Begitu. Kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih untuk siang hari ini Tuhan telah mempersatukan dan memberkati pernikahan Bema sama Selvi.
Terima kasih untuk kesaksian pujiannya yang begitu indah. Kita akan mendengarkan bersama-sama kata sambutan dari Majelis GKI Shalom kepada majelis yang bertugas. Kami persilakan. Shalom. Shalom. Yaumu. Kata bermak, Bapak Gembala. Suaranya kurang kenceng nggak? Nggak masalah ya? Shalom. Kita bersyukur siang hari ini kita boleh berkumpul. Ada acara yang bahagia, yang luar biasa. Kita bersama-sama di tempat ini ya. Nah, saya hormati Bapak Gembala Sidang GKI Shalom, Bapak Pendeta Sedang, juga Ibu Rohani. Dan saya hormati Bapak Pendeta Yunus, rekan-rekan majelisan, keluarga besar mempelai laki-laki maupun perempuan, juga segenap jemaat GKI Shalom yang siang hari ini boleh menjadi saksi. Ada seperti peristiwa yang sakral yang kudus ya, yang mungkin diinginkan oleh orang. Bagaimana persiapan yang sudah dilalui dari proses katekisasi dan
banyak hal untuk persiapan semuanya ini sehingga boleh berlangsung di dalam pertolongan Tuhan. Kita bersukacita, ya, kita bersukacita acara ini boleh terselenggara dengan baik, ya, dari awal hingga akhir. Itu yang kemarin-kemarin di pikiran, ya. Saudara kita mempelai laki-laki maupun perempuan pikiran mana acaranya lancar apa tidak, ya, cuacanya gimana. Ternyata setelah diserahkan kepada Tuhan sudah boleh berjalan. Kami mewakili majelisan mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Ini suasana pasti berbeda. Kemarin ketika bangun tidur ada bapak ibu ya. Setelah bangun tidur ada pasangan yang baru. Pasti ada berbeda. Dua individu, dua karakter yang berbeda disatukan pasti ada masalah. Tetapi ketika dasar yang kuat yaitu firman Tuhan akan menguatkan satu keluarga. Dan kerinduan kami sebagai majelis untuk setiap kita yang hadir di tempat ini menjadi saksi Kristus. Artinya mengingatkan keluarga yang baru ini dengan firman Tuhan, dengan cara berpikir manusia. Ketika ada hal yang tidak benar yang mereka lakukan, kita ingatkan dengan firman Tuhan, supaya dasar yang kuat, fondasi yang kuat di dalam keluarga yang baru ini terjadi. Kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi kekuatan, menjadi semangat yang baru buat keluarga yang baru juga. Kita terus bersyukur pada Tuhan sehingga acara keberkatan pernikahan ini boleh berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Mungkin acara-acara selanjutnya diberikan kekuatan kesehatan. Dan akhir kata, sebelumnya kalau ada sambutan, ada pelayanan kami sebagai majelis ada yang kurang, mohon dimaafkan. Mungkin dari tempat yang jauh-jauh, ya, mungkin sambutan kami kurang hangat, kurang familiar, apa gimana. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan akhir kata selamat menempuh hidup baru. Tuhan Yesus. Pak, kursi Pak. Kasih
bersyukur kepada Tuhan yang telah berkehendak dan memimpin serta memberkati acara yang berbahagia pada hari ini, sehingga kita bisa mengikuti ibadah pemberkatan Eka Kudus pada hari ini. Untuk itu, saya mewakili kedua pihak keluarga, mempelai pria dan wanita, mengucapkan terima kasih banyak. Pertama-tama kepada Pak Pendeta yang telah membimbing kedua anak-anak kita ini selama beberapa minggu atau beberapa bulan sampai pelaksanaan pemberkatan Eka Kudus pada hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Pak Pendeta. Demikian juga kepada majelis gereja dan seluruh jemaat yang telah memberikan pelayanan terbaik untuk kedua anak kami, dan juga berkenan mengizinkan gedung gereja ini untuk dipakai dalam pelayanan hingga pada siang hari. Demikian juga kepada seluruh undangan, keluarga, pihak sebaya, mempelai pria, mempelai wanita yang telah hadir pada hari ini. Terima kasih keringanan langkah dan doa restu untuk kedua anak kami. Dan undangan kami yang telah hadir juga, kami ucapkan terima kasih banyak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kedua belah pihak keluarga selain berterima kasih atas dukungan dan perhatiannya, kami juga mengundang Bapak Ibu, pendeta dan majelis gereja di tempat ini untuk sekaligus menghadiri acara resepsi pada nanti sore di Harkot Tangerang. Kiranya Ibu berkenan menghadirinya dengan ringan langkah. Demikianlah sambutan kami, dan kepada kedua anak kami, Firma dan Setia, selamat bergembira, kiranya Tuhan memberkati. Demikian ucapan sambutan kami. Terima kasih dan Yahweh. Salam. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sekitar. Saatnya kita akan menutup acara pemberkatan pernikahan Saudari Femena Jatulo Daeng dan Sylvia Daeng pada siang hari ini. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan. Tiap langkah pun diatur oleh Tuhan. Selalu menunjukkan dan menguatkan
serta terimalah berkat Allah. Maka kasih karunia daripada Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati, memelihara, menolong saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Amin, silakan duduk. Tiba saatnya kedua belah mempelai akan memberikan hormat dan syukurnya kepada kedua orang tua. Dimulai dari mempelai
Kita lanjutkan sesi foto bersama. Yang pertama, Bapak Kepala Sidang serta Lihatlah bunga bangkung di lembah, bertumbuh indah tanpa bekerja. Apalagi kita semua yang dikasihinya, pasti dia jaga dan dia pelihara. Tuhan rencanakan semua yang indah dan beri yang terbaik di hidupku. Sebab Engkau Tuhan yang setia dan penuh kasih, cintamu selalu ada di hidupku. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan. Ku bersyukur sebab hidupku ada di tangan-Mu. Kau lindungi, Kau sertai dan Tuhan berkati. Yang terjadi di dalam hidup ini, ku mau bersyukur dan berterima kasih. Tuhan rencanakan semua yang indah dan beri yang terbaik di hidupku. Setia dan penuh kasih, cintamu selalu ada di hidupku. Terima kasih